Semoga Allah meminta seluruh kebaikan kita dan menjadikan Ramadan ini berkah. Dan marilah sama-sama kita dengarkan kultumnya akan dibawakan oleh Ustaz Dr. Haji Tahsir Amani MA dan nanti dilanjut sholat tarawih dan zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bersyukur. Asik. Alhamdulillah malam ini kita masuk malam 8 bulan Ramadan. Semoga perjalanan panjang kita di Ramadan oleh Allah diberi kesehatan, diberi kemudahan, dirahmati, dicintai, saja diampuni, hingga Ramadan selesai tuntas mendapat minal aidil faizin dan ketemu Ramadan akan datang lagi. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu dan anak-anak semuanya? Jawabannya alhamdulillah. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Jawabannya alhamdulillah. Sehat? Bahagia? Banyak duit? Banyak anak? Bapak? Banyak istri? Alhamdulillah banyak istri, enaknya, nikmatnya, bukan jumlahnya, banyak kelipatannya. Alhamdulillah. Mengapa alhamdulillah? Sering saya sampaikan, karena kata Rasulullah, khairul doa alhamdulillah, sebaik-baik doa adalah mengucap alhamdulillah. Kayaknya saya pengen lihat juga. Datang nggak Pak? Sekarang datang nggak? Saya tidak maaf Haji, tidak juga ya. Semua syukur kita terangkum dalam ucapan alhamdulillah. Semua kebaikan Allah terima dengan mengucap alhamdulillah. Semua keadaan senang, baik, kurang baik, semua adalah baik kata Allah. Alhamdulillah. Orang yang senang mengucap alhamdulillah sehat. Kenapa? Karena dia bahagia. Orang yang bahagia itu hormonnya itu dopamin, hormonnya mengandung hormonnya endorfin, hormonnya adalah serotonin, cakep. Yang bikin umur 60 seperti ini. Alhamdulillah. Kenapa emang? Karena nyenengin, senengin. Apa tadi? Nyenengin orang, senengin diri sendiri. Senyum terus, ceramahnya senyum dari awal ke akhir. Bahkan ngaji, alhamdulillahirabbil alamin, senyum. Kenapa itu? Dengar baik-baik, orang yang jarang senyum, cepat tua, cepat sakit, cepat. Nah itu. Tapi hamba-hamba Allah yang senang, suasananya menyenangkan, ketemu orang senyum, nyenengin, sehat, panjang umur, cakep, rezeki. Cius, Bu, cius. Bilang apa gitu? Apa gitu? Kecintaan padamu, kata Rasulullah dengan baik-baik, innamal mu'minun hayyun. Orang mukmin itu tandanya menyenangkan. Jadi kalau orang bukan orang mukmin,
Ulangi ya. Innamal mu'minun hayyinun. Orang mukmin itu menyenangkan. Alhamdulillah. Wa syukur. Asik. Jas. Ada yang jos semangat asik. Bilang jos asik. Nah, gitu. Yang kenceng kasih duit asik. Asik kamu duit. Cair langsung cair. Alhamdulillah. Iya. Makasih. Gak perlu. Emang ada ceramah-ceramah begitu? Cuman gue. Kenapa? Nyenengin. Anak urusin sering kasih duit. Setelah dia bekerja, apa yang ikut dengan menyarankan suasana. Tarawih itu sholat yang santai, gak usah buru-buru, tenang, ada ceramahnya, dengerin 20 menit. Tadi kultur kan? Kuliah, terserah antum, terserah gue. Kultur, kuliah, terserah antum. Setengah jam oke, 10 menit oke, ya enggak? Oke, satu kata bu, menyenangkan. Ya katakan. Ibu anaknya pulang sholat, mama matematika 4, bilang alhamdulillah. Alhamdulillah 4 sudah bagus. Dulu mama 3. Ternyata mamanya B. Mamanya B. Biasa aja. Ya gak boleh ngomong. Ternyata mereka nggak bisa. Jangan maki-maki, itu anak sendiri maki-maki. Setiap anak dimarahi sekali, satu sel sarafnya putus. Dasar kamu putus. Nanti lama-lama begini. Takut sama ibunya, tapi di luar berani. Di luar takut, di luar berani. Bahkan palake anak. Di rumah takut, di luar berani dia. Dikeluarkan di luar. Mau berani? Yuk katakan nyenengin sama-sama. Jadi bapak, sama-sama jadi bapak, jadi ibu, jadi imam, penceramah, anak-anak, kita semua sama-sama nyenengin. Surah Ramadan serem. Saya bisa cerita neraka nggak serem? Bapak ibu, neraka itu kan panas. Bisa adem dengan apa? Istighfar anak-anak. Anak-anak yang ngomong Astagfirullah wa atubu ilaih. Lalu Rabbana ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab. Wahai Rabb kami, ampuni semua dosaku, semua dosa orang tuaku dan mukmin pada hari penghisaban. Seketika itu pula doa istighfar anak-anak bisa padamkan api neraka. Alhamdulillah. Neraka bisa padam dengan doa istighfar dari anak-anak. Neraka bisa padam dengan apa? Sedekah. Meskipun separuh biji kurma. Ulangi, neraka apinya bisa padam meskipun hanya separuh buah kurma. Mau tuh ceritanya? Halo? Mau ceritanya? Nih, dengerin. Nanti kalau bisa melanjutkan ceritanya, saya kasih info itu. Buat dulu. Mau nggak? Nanti Pak, kemudian ganti ya. Dengar baik-baik. Ada seorang ibu dengan 2 anak perempuan. Nangis perutnya. Umi, sabar, jalan cari makan gak dapat, makan gak dapat. Ketuklah rumah Ibunda Aisyah. Siapa? Itu buka aja kamar daripada ngintip-ngintip. Ya nggak boleh. Dibuka melihat aku, melihat kasih sayang para
bukan. Ibu, ya Allah, kenapa ibu sakit? Saya lapar, Bunda Aisyah. Anak saya juga lapar. Apakah ada sedekah makan untuk kami? Ibunda Aisyah tahu di rumah gak ada makan, dicari, dibuka tempat makan, dicari kantong-kantong, alhamdulillah ditemukanlah 3 butir kurma. Berapa ya? 3 butir kurma. Nah, setengah 9 ya. Pokoknya sudah selesai. Ya, nanti sholatnya aman ya. Setahun sekali Pak. Ketemulah 3 butir kurma. Dikasih ke ibu itu. Ibu alhamdulillah masih ada 3 butir kurma. Rasulullah belum pulang, nanti itu untuk makan berdua. Tapi ada orang yang datang yang minta diutang orang lain. Ibunya, ibu yang baik, ibu yang nyenangin. 3 butir kurma dipilih yang bagus, kasih buat kamu nak, silakan makan. Baca doa, makan. Yang kedua, yang bagus lagi, kasih yang kedua, makan. Enggak satu, yang paling kurang bagus, kecil. Enggak dimakan dulu, ditunggu. Nanti masih ditangga buana. Ternyata berdua masih nangis. Masih lapar. Dipotek. Tahu dipotek? Diapain tuh? Ya dibagi 2. Bijinya ditaruh, dikasih ini dibagi 2. Yang pertama dikasih, yang berkasih, yang ketiga dipotong 2. Ibunya makan nggak? Dikasih potongan pertama, potongan kedua. Ibunya kelampet. Tahu? Melu makan yang orang makan. Ya belum kayak akhirnya dimakan berdua. Qadarullah, anak itu bukan makan banyak, tapi Allah kasih rahmat kenyang karena senang. Si Ibu Aisyah sedih, ya Allah, ada cuma itu, tapi gembira bisa kasih makan. Dikasih minum dan pergilah. Terima kasih Bunda, terima kasih jalan lagi. Ibunya nyari lagi karena belum makan. Apa yang terjadi? Rasulullah pulang. Assalamualaikum. Kakak pulang. Alhamdulillah, selamat suamiku. Iya. Suami pulang mandi peluk dicium. Gak kayak di sini. Ma pulang. Gak tahu. Oh, udah dengar motornya. Ma pulang. Gak tahu. Ibu semana itu sini ya? Udah sono ya, sini dikit. Udah pindah dari orang sini. Iya. Ya Rasulullah, nggak ada sarapan hari ini. Terus tadi ada ibu dan 2 anak minta sedekah makan. Yang kan kita makan saya berikan. Ya udah saya puasa. Rasul puasa. Kemudian itu cerita. Ya Rasulullah, tadi ada seorang ibu yang baik dengan 2 anak perempuan yang baik. Kenapa emang? Dia minta sedekah makan, saya kasih itu. Apa yang terjadi suamiku? Itu kurma yang bagus kasih anaknya. Kurma yang bagus kasih anaknya. Kalau ibu sekarang gimana? Bu? Yang bagus kasih anak kedua, yang kurang bagus untuk sendiri. Tapi ternyata saya salah kira, wah dimakan. Ternyata tidak. Yang terakhir dipotong di 2 dikasih anaknya. Jadi punya apa? Tidak ya Rasulullah. Apa Rasulullah? Wajabat laha dakhalal jannah. Ibu itu wajib masuk surga. Rasulullah bersabda lagi, setengah kurma, sedekahlah meskipun setengah kurma, sedekah itulah mampu mendapatkan neraka. Alhamdulillah.
kosongkan ngomong dari wajibat wajib bagi ibu yang ngasih kurma tadi masuk surga. Wajib masuk surga. Kenapa? Angkat tangannya bisa. Ayo kalau ibu tuh berarti nggak ada. Apa saya? Bener. Kurang tepat. Siapa bisa? Iya benar, kurang tepat. Ya lagi benar. Masuk surga yang bukan karena kurma pertama kedua, tapi kurma bagian dirinya dikasih ke anak-anaknya. Yang dimakan surga ada satu kurma dibagi dua. Yang pertama bagiannya, yang kedua bagiannya, bagian itu kasih orang. Itulah yang menyebabkan Rasul bersabda wajabatlah kewajiban. Ibu punya bagian nasi sepiring, 2 piring, 3 piring untuk ini untuk anak-anaknya. Tapi anaknya masih lapar. Yang sebagai ibu dibagi 2 kasih anaknya. Itulah yang menyebabkan masuk surga. Kenapa emang? Punyanya diutamakan orang lain. Bukan piring pertama kedua. Kurma pertama kedua memang bagiannya, kalau ngasih dia dosa. Tapi yang ketiga punya dirinya dikasih. Dia mending lapar mengutamakan orang lain, menyenangkan orang lain, membagikan orang lain. Itulah kalau anak kali itu baik-baiknya anaknya. Iftah ya umum, bukan tangan ibumu. Yaftah rizquka. Allah bukakan pintu rezeki untuk kamu. Saya ulang lagi. Iftah yang membuka, bukalah tangan ibu. Maksudnya apa itu? Sering setelah ibu disertai, sampai dia mau kerja, gue naik ke gaji weekend, no ibu. Bu, ini bagian itu 2 juta. Gaji berapa oleh? 8 juta. Kali saya 2 juta, kali 7 juta, kayak lo tasir. Alhamdulillah. Sering saya buka tangan ibumu. Allah yang buka rizquka. Allah buka pintu-pintu rezeki untuk kamu. Ingin anak bahagia, ingin kaya, sering buka pintu tangan, pintu ibu kamu. Sering sedekah ibu kamu. Ngerti? Ngerti? Jangan beri orang tua dan jatah ibu bapak sampai mati. Dan gak usah minta warisan. Malu jadi anak muda, cari sendiri bisa, beli mobil bisa, beli rumah bisa, ngapain minta warisan? Malu. Justru ibu bapak yang tua itu jatah dia sudah mati, senengin dia sudah mati. Kalau bisa mati dan pelukan anak-anaknya, bisa? Bisa? Bilang bisa? Bisa? Yakin bisa? Nanti Allah bikin bisa. Bu, jangan pelit sama anak, karena itu menjadi anak pelit. Pelit nih, besar orang. Pokoknya penting jangan tidak ada. Nanti kalau ada ya, insya Allah dia buat namanya. Jangan kata negatif. Terakhir, ternyata orang yang menyenangkan itu terbukalah sel-sel otaknya, sel-sel darahnya, tubuhnya mengembang. Maka bahasa orang sananya namanya human growth hormone. Hormonnya hormon bertumbuh, berkembang dan sehat awet muda. Alhamdulillah. Malam ini temanya menyenangkan. Ulangi. Terima kasih. Yuk kita sholat tarawih. Pertanyaannya tolong jawab. Sholatnya lama, pelan, cepat atau sedang? Biar gak protes. Oke.